Senang sekali kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu. Kali ini Bunda Susi ditemani oleh Kathleen. Apa kabar teman-teman? Apa kabar teman-teman? Nah teman-teman, sekarang sudah siap ya? Mau dengarkan sekolah minggu? Sudah siap belum? Siap. Oh, sudah siap. Terus mau tahu nggak temanya sekolah minggu ini apa? Mau tahu? Mau tahu banget. Mau tahu banget. Teman-teman juga mau tahu banget dong. Oh, teman-teman mau tahu banget ya? Iya, benar-benar. Nah, temanya sekolah minggu kali ini adalah tubuhmu adalah bait Allah. Apa itu? Apa itu? Kamu nggak tahu ya? Teman-teman juga belum tahu ya, adik-adik ya? Nah, kalian semua mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Mau tahu banget. Oke deh, kalau mau tahu banget, yuk kita duduk manis, kita pasang kupingnya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Bunda Lucy akan menceritakan, akan memberitahu kalian apa sih artinya tubuhmu adalah bait Allah. Oke deh, selamat mengikuti sekolah minggu teman-teman. Baik, teman-teman. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Hai teman-teman, hari ini kami mau berdoa. Yuk kita doa. Yuk kita berdoa. Atas Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk hari ini. Berkatin kami ya Tuhan, supaya kami jadi anak yang good, bisa dengarkan firman Tuhan. Berkatin kami ya Tuhan, supaya kita jadi anak yang good. Berkatin juga ya teman-teman yang lagi sakit, tolong sembuhkan mereka supaya mereka bisa lagi sekolah minggu yang baik. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada Di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya semua?
Baik. Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Nah, hari ini Bunda Lucy bersama dengan Koko Jonathan dan Gabriel akan membawakan firman Tuhan. Judul topik pada pagi ini adalah Tubuhku adalah Bait Allah ya. Itu apa ya? Mari kita simak. Nah, sebelumnya kita ada pertanyaan nih. Yang pertama pertanyaannya adalah, Siapa yang suka makan? nah, siapa adik-adik yang suka makan? Aku. Oh, Gabriel suka. Iya. Koko Jonathan suka makan nggak? Enggak. Nggak suka. Masa nggak suka makan? Kok Kalau bisa? makanannya enak ya aku makan, tapi kalau makanan yang gak enak masa aku makan. Berarti pilih-pilih makanan dong ya. Apa Iya. saja makanan kesukaan? Es krim. Tomat. Tomat. Bagus, tomat itu sehat. Es krim mengandung susu ya, tapi ya bukan sayur-sayuran ya. Tapi kita juga bisa bikin es krim yang isinya ada stroberinya ya. Nah, apa saja yang tidak disukai oleh anak-anak? Tomat. Malah Gabriel nggak suka tomat. Kacang. Jik. Nggak suka kacang, padahal kacang itu protein loh. Gak suka. Nah, kalau kita ingin hidup sehat, sebenarnya makanannya apa saja sih yang harus kita makan? Harus mengandung apa saja? Dan contohnya apa saja? Contohnya pertama karbohidrat. Contoh nasi, roti, Ayam. kentang. Nasi, roti, Buah-buahan, kentang. sayuran. Salah, kalau karbohidrat bukan itu. Kalau buah-buahan itu ya buah-buahan, bukan karbohidrat ya. Nah, kalau kemudian yang kedua apa? Protein. Protein ada dua macam, Daging. yaitu protein apa? Hewani. Nah, protein hewani baru contohnya daging, ikan. Lalu ada satu lagi protein Susu. nabati. Oh, nabati. Protein nabati bukan susu. Hah? Protein nabati justru kacang-kacangan. Kemudian juga sayur-sayuran, ada berbagai sayuran ya, ada wortel mengandung vitamin A ya. Kemudian juga ada brokoli, ada Tomat. bayam, tomat Kangkung. ya. Tomat Nah, manis. kemudian yang terakhir yang kita harus makan adalah Paprika. susu ya. Jadi 4 sehat, 5 sempurna ya. Nah, di sini ada kitab suci dari 1 Korintus 6 ayat 19a. Apa katanya? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Nah, jadi karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus ya, yang diam di dalam kita, maka kita harus makan makanan yang menyehatkan ya. Kita harus bisa memelihara tubuh kita ya. Iya. Boleh nggak kita makan makanan yang akan menyebabkan kita sakit? Tidak. Tidak. Ya, kita harus berusaha untuk makan makanan selengkap mungkin, 4 sehat 5 sempurna, mengandung karbohidrat, protein, sayuran, buah-buahan dan susu ya. Jangan sampai kita juga makan makanan yang sudah basi ya. Jangan ya, karena bisa sakit perut. Tapi tahukah adik-adik, ada loh orang yang makan makanan basi karena mereka hidupnya kekurangan dan tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Dari mana makanan basi itu ya? Dari tong sampah kah? Ya, mungkin dari tong sampah, dari supermarket yang membuang makanan yang sudah basi, yang sudah expired. Kan daging atau sayuran itu biasa ada expired date-nya, benar nggak? Roti juga ada expired sekali. Iya, date-nya. betul sekali. Nah, dibuang ke tong sampah. Nah, mungkin karena mereka miskin, mereka mengambil dari situ. Kasihan bukan? Kasian sekali. Iya. Nah, tunggu sebentar adik-adik. Aku punya pertanyaan. Apa saja ya yang dapat kita lakukan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan ini? Ya, contohnya kita bisa memberikan mereka makanan yang sehat, Kita harus memberinya dengan tulus hati. Yang penting kalau kita nggak punya banyak makanan atau pakaian, walaupun pemberiannya dalam jumlah kecil, boleh nggak? Boleh. Iya. Memberi juga tidak perlu menarik perhatian banyak orang. Berbagilah tanpa mengharapkan imbalan.
kita memberi bisa di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja yang membutuhkan, dengan tulus hati dan penuh kasih. Sekarang kita akan baca 3 Yohanes 1 ayat 2-6. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Baik, jadi tadi kita sudah membaca ya kitab 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 6. Jadi Tuhan senang sekali ya kalau kita bisa berbuat baik kepada saudara-saudara kita ya, menolong orang-orang, bahkan orang asing sekalipun kita bisa tolong jika mereka membutuhkan pertolongan kita. Dan yang penting ini ya, bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi Tetapi seberapa banyak cinta kasih yang kita taruh dalam pekerjaan kita. Dan bukan berapa banyak yang kita beri, tetapi berapa besar cinta yang kita taruh saat kita memberi. Jadi berusahalah untuk benar-benar tulus dalam kita memberi, tidak mengharapkan imbalan ya. Kita berusaha untuk menolong orang supaya orang itu bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik, bisa mempunyai makanan yang menyehatkan tubuh mereka. Baik, adik-adik semua, demikian kitab suci pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi adik-adik semua. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Ayo kita jaga tubuh kita. Aku punya tubuh sehat dan kuat, lincah gaya gerak penuh semangat. Mata, hidung, dan mulut, kepala, tangan, lutut. Ayo rawat, ayo jaga selalu. Ayo rawat, ayo jaga selalu. Aku punya tubuh sehat dan kuat, lincah gaya gerak penuh semangat. Mata, hidung, dan mulut, kepala, tangan, lutut. Ayo rawat, ayo jaga selalu. Ayo rawat, ayo jaga selalu. Mata, hidung, dan mulut, kepala, tangan, lutut. Ayo rawat, ayo jaga selalu. Ayo rawat, ayo jaga selalu. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga tubuh kita. Halo adik-adik, kali ini Kakak Lona akan mengajak adik-adik semua untuk berkenalan dengan Santo Camillus de Lelis. Santo Camillus de Lelis lahir di Italia pada tahun 1550
dari sebuah keluarga militer yang cukup berpengaruh. Ayahnya adalah seorang yang berperangai kasar, sedangkan ibunya meninggal dunia saat Camillus berusia 12 tahun. Camillus tumbuh menjadi anak yang bersifat kasar dan nakal. Saat remaja, ia menjadi seorang tentara, namun kemudian dipecat karena tidak disiplin. Setelah keluar dari kemiliteran, hidup Camillus semakin kacau karena ia suka berjudi sampai akhirnya ia jatuh miskin. Suatu hari, Camillus mendengar lantunan doa yang dibawakan para biarawan di sebuah biara, dan doa tersebut melembutkan hati Camillus. Ia bertobat dan mengajukan diri untuk menjadi seorang biarawan. Namun karena kesehatannya buruk, Camillus ditolak. Camillus tidak menyerah sampai ia akhirnya bertemu dengan Santo Filipus Neri. Setelah beberapa lama, Camillus bekerja sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit dengan tugas merawat orang-orang sakit yang tidak bisa terobati lagi. Camillus merawat mereka dengan tekun dan penuh belas kasih. Camillus akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang imam dan ditahbiskan pada tahun 1584. Pastor Camillus mendirikan sebuah tarekat religius yang disebut Tarekat Hamba Orang-orang Sakit atau dikenal sebagai Tarekat Camillian yang mengabdikan diri dalam pelayanan kepada orang sakit. Sampai akhir hidupnya, Camillus terus mengabdikan diri merawat orang-orang sakit yang ia yakini ada Yesus Kristus yang hidup dalam orang-orang yang ia layani. Santo Camillus dihormati sebagai santo pelindung orang-orang sakit, para perawat, dan organisasi-organisasi kesehatan. Ketika adik-adik sedang sakit atau ada keluarga dan teman yang sedang sakit, berdoalah kepada Tuhan dengan perantaraan Santo Camillus de Lelis agar kita atau mereka yang sakit selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Jangan lupa juga untuk mendoakan para suster atau perawat di tengah pandemi ini agar mereka selalu sehat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai jumpa di kisah santo-santo lainnya adik-adik. Dadah! Hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, buat 2 lingkaran menggunakan karton atau kardus bekas. Lalu, buat juga 2 lingkaran menggunakan kertas origami dengan ukuran yang sama. Setelah itu, tempel kertas origaminya ke karton yang tadi. Setelah itu, buat juga 1 lingkaran yang lebih kecil dan tulis di dalamnya, temannya tubuhmu adalah bait Allah. Setelah itu boleh dihias dikit. Nah, untuk dibaliknya, buat juga lingkaran dengan ukuran yang lebih kecil lalu tulis ayatnya seperti ini. 1 Korintus bab 6 ayat 19a. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang di dalam kamu? Setelah itu tinggal ditempel deh ke karton yang tadi. Selanjutnya, ambil stik es krim lalu lem dan tempel ke kartonnya. Lalu tempel juga karton yang ada ayatnya di belakangnya. Dan hasilnya akan seperti ini deh. Nah, setelah itu boleh dihias sedikit bagian pinggirannya. Boleh dihias seperti ini menggunakan spidol warna. Dan jangan lupa hias bagian belakangnya. Terakhir, agar lebih lucu, kita akan membuat pita seperti ini.
Pitanya ini bisa dibuat menggunakan tali pita dan kurang lebih diikat seperti ini. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye. Teman-teman, hari ini kita mau doa penutup. Yuk kita ikuti. Atas Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah ikuti sekolah minggunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena untuk hari ini kami sudah sekolah minggu dengan baik. Sekarang kami mau doa penutup karena kami sudah selesai sekolah minggunya. Makasih ya Tuhan Yesus, berkatin kami juga supaya kami sehat. Makasih ya Tuhan Yesus, haleluya. Ya penerang Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik teman-teman. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan sekolah minggu. Nggak terasa ya, udah cepet ya selesainya ya. Iya. Jadi sekarang Kathleen udah tahu belum artinya tubuhmu adalah bait Allah? Udah tahu. Udah tahu ya. Teman-teman juga udah tahu. Wah, teman-teman juga udah tahu, benar. Nah, adik-adik juga pasti udah tahu semua ya. Jadi, tubuh kita adalah bait Allah karena roh Tuhan tinggal di hati kita. Jadi, kita harus menjaga tubuh kita baik-baik. Menjaga tubuh kita, menjaga badan kita supaya tetap sehat. Yaitu dengan cara apa supaya badannya sehat? Makan ya, terus istirahat yang cukup, tidurnya jangan malam-malam ya. Kalau sakit minum obat teratur. Itu artinya kita menjaga tubuh kita. Makannya juga jangan pilih-pilih. Kalau yang dipilih dikasih mama harus dimakan habis. Karena itu semua pasti sehat, ya kan? Nah, kalau tubuh itu tubuh fisik, tapi tubuh jasmani kita, tubuh rohani kita, itu artinya kita harus menjaga, yaitu dengan cara apa? Berdoa. Terus baca buku firman Tuhan, itu baca kitab suci, dengarkan kitab suci. Terus seperti yang kalian lakukan sekarang, ikut sekolah minggu. Nah, betul, ikut sekolah minggu supaya tubuh rohani kita juga terjaga. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah tahu tubuhmu adalah bait Allah. Yuk kita sama-sama menjaga kekudusan tubuh kita dengan berkata-kata yang baik, bersikap yang baik, tidak pukul-pukul. Jadi kita semua menunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Dan akhirnya Roh Kudus jadi betah dia tinggal di hati kita, ya kan? Ya. Nah, mau enggak? Mau ya. Oke deh, sekarang kita sudah selesai sekolah minggu. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Tuhan memberkati. Bye. juga. Bye. Bye. The monkeys in the jungle say thank you, Lord. Thank you, Lord. Ooh, ooh, ooh. The monkeys in the jungle say thank you, Lord. Thank you, Lord. Ooh, ooh, ooh. The monkeys in the jungle say thank you, Lord. Thank you, Lord. Ooh, ooh, ooh. Thank you, Lord, for making me. Oh, let everything that God made say thank you, Lord. Let everything that God made say thank you, Lord. Let
The bears